Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Imam Fauzi 45. Hello everybody, good listeners. How's everything with you today? Hope you are doing well and wish you all good luck. Apa kabar semuanya good listeners? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman good listeners, I'd love to say thank you and highly gratitude those who already subscribe and like this channel. Teman-teman yang sudah like and subscribe, kami haturkan banyak terima kasih. Kami doakan mudah-mudahan teman-teman yang sudah like and subscribe, semoga apapun yang diharapkan, apapun yang diinginkan bisa tercapai segera, ya. Apapun hajatnya bisa dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman yang belum like and subscribe, jangan ketinggalan video materi terbaru kita atau video materi update kita. Jadi teman-teman yang belum like and subscribe, good listeners, to support this channel, would love to appreciate if you could give your times, you just click like and subscribe this channel, ya. Baik. Oke, teman-teman. Dalam kesempatan ini kita akan coba bahas satu bentuk materi. We are going to discuss about one English grammar lesson. Ya, kita akan bicara satu grammar lessons dalam kesempatan ini. What kind of a grammar lessons are we going to discuss in these occasions? There is one typical tenses. Ya, ada satu bentuk tenses yang akan kita bicara dalam kesempatan ini. Apa itu bentuk tensesnya? Check this out. Nah, future simple, will future atau simple future, ya, future tense. Nah, guys, there is one thing that we have to remember if we are going to talk about the future forms. There is one auxiliary verbs that mostly used to say in the future tense atau in the future forms. Ada satu bentuk auxiliary verbs yang memang kita selalu gunakan, ya, dalam future forms, ya. Apa itu? Yaitu adalah will, ya. Itu kalau kita bicara mengenai future forms atau simple future, mesti kita gunakan, ya, auxiliary verbs will. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam kesempatan ini? Pertama, kita akan coba bicara bagaimana sih kegunaan dari future forms. Yang kedua, seperti apa sih membuat kalimat future tense dalam afirmatif, negatif, dan interrogatif, ya, positif, negatif, interrogatif. Dan juga nanti kita akan coba menggunakan questions word dalam membangun sebuah kalimat, ya. Jadi setelah afirmatif, negatif, dan interrogatif, kita juga nanti akan coba latihan merubah kalimat future forms dengan menggunakan questions word. Apa sih questions word? Nah, nanti kita akan coba bahas di slide-slide berikutnya, teman-teman. Check this out. Nah, kita terlebih dahulu coba lihat seperti apa contoh kalimat dari future tense atau future forms, ya, dari bentuk positif, ya, negatif, dan interrogatifnya. You will go to the coffee briefing. You will do a presentation. Nah, ini dua bentuk kalimat dalam bentuk afirmatif, ya. You will not go to the coffee briefing. Atau boleh kita sebut you won't go to the coffee briefing. Nah, ini boleh disingkat, teman-teman, ya. Will not menjadi won't, ya. Kita abbreviate into won't. You will not do a presentation. Atau kita boleh singkat you won't do a presentation. Nah, itu tadi kita sudah bicara bentuk afirmatif dan negatif dalam future tense. Nah, ini kita coba melihat bentuk contoh dari future tense dalam interrogative sentences. Will I be a big boss? Nah, ini bentuk interrogatifnya. Will I fall in love? Nah, akankah diriku jatuh cinta? Sama siapa ya jatuh cintanya? Tapi dia melihat apa namanya bola ramal, ya. Jangan percaya dengan ramalan, teman-teman, ya. Kita lebih percaya kepada yang maha kuasa, ya. Lebih baik kita berdoa, ya, meminta
apa yang kita inginkan. Insya Allah dikabulkan. Amin. Will I get a better job? Will we live happier? Nah, ini semua adalah dalam bentuk interrogative forms of future tense atau future simple. Nah, sekarang ini ada satu contoh dalam bentuk short dialogues ya. Johnny, will you set the table? Sure, Dad. I will do it in 5 minutes. Bapaknya nanya, John, kamu akan beresin meja nggak? Gitu kan. Atau akan kamu beresin meja? Tentu, Pak. Tentu ya. Tentu, Bah. Ya, kalau orang Serang bilang Abah ya. Nggak ada yang bilang Papa ya. Atau mungkin ada yang kali orang Serang bilang Papa. Abah. Sure, Dad. I will do it in 5 minutes. Saya akan mengerjakannya di waktu 5 menit lagi. Oke. Kegunaan simple future atau future simple. Nah, kegunaannya untuk apa sih? To talk about prediction, certainty or promises in the future, and at time of speaking we can use the future simple. Jadi kalau kita mau gunakan simple future atau future simple, ya boleh apa saja disebutnya, sama aja. Nah, ketika kita bicara tentang apa? Prediction. Prediction satu hal yang memang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu pasti terjadi di masa yang akan datang. Certainty. Nah, certainty itu kepastian. Ya, or promises atau janji in the future di masa yang akan datang. Jadi kalau kita gunakan auxiliary verbs will dalam future simples that indicates some things will be happened. Jadi satu hal yang memang pasti akan terjadi. Kemungkinan besar terjadi. Kalau kita gunakan bentuk future simple, auxiliary verbs-nya kita gunakan will. Ya, jadi itu teman-teman. Dan juga bisa kita gunakan at the time of speaking, pada saat kita bicara. Jadi tidak mesti harus nunggu besok kita mengerjakan sesuatu itu. Pada saat bicara juga bisa kita gunakan auxiliary verbs will dalam tenses future simple ya teman-teman. Signal words. Tomorrow, next week, next weekend, a few days, weeks, years later. Ini bentuk kata keterangan waktu yang bisa kita gunakan dalam kalimat future simples, teman-teman. Baik, kita coba sekarang membahas bagaimana kita membuat kalimat afirmatif dalam simple future atau future forms. Nah, ini teman-teman. Kita boleh gunakan salah satu subjek di antara pronoun yang ada di sini, ya. Nah, ini semua kita gunakan bentuk auxiliary verbs will, atau boleh disingkat menjadi seperti ini ya bentuknya. Seperti kalau kita mau menyingkatnya, you will jadi you'll, ya, he will jadi he'll, she will jadi she'll, ya. They will jadi they'll, ya, boleh. I will stay at home. You will stay at home. He will stay at home. We will stay at home. You will stay at home, and they will stay at home. Nah, ini format atau rumus mudahnya seperti ini teman-teman. Kita awali dengan subjek, lalu diikuti dengan auxiliary verbs will, atau boleh kita singkat menjadi seperti ini bentuknya, dan diikuti dengan verb one, ya, verb 1, dan diikuti dengan complement, pelengkap. Ini pelengkapnya teman-teman boleh menggunakan adverb apa saja bentuknya ya, boleh adverb of time, place, dan lain-lain. Nah, ini yang ada di sini bentuk contohnya adalah adverb of place ya, keterangan tempat. Nah, ini gampang sekali teman-teman membuat kalimat afirmatif ya dari simple future. Mudah sekali teman-teman ya. Sekarang kita coba merubah kalimat afirmatif ke dalam negatif, teman-teman. Nah, ini bentuk negatifnya. Nih ya, teman-teman. Kita coba ambil satu subjek atau satu contoh dari satu subjek. We will not travel this summer. Atau boleh disingkat menjadi we won't travel this summer. Ya, will not-nya disingkat menjadi won't. We won't travel this summer. Jadi gampang teman-teman. Untuk membentuk kalimat negatifnya, kita tinggal tambahkan not. Ya. Negation, bentuk negation atau bentuk negatifnya. Not. Nah, ini rumusnya teman-teman. Ya, awali lagi dari subjek, kemudian
kemudian diikuti dengan won't atau will not, dan diikuti dengan verb 1. Dan boleh juga teman-teman menggunakan pelengkap ya, complement ya. Kata keterangan apa saja boleh, silahkan. Nah, ini adalah bentuk negatif ya, dari simple futures. Now we go to the next slide. We are going to talk about how we can turn affirmative negative sentences into interrogative verbs of simple futures. Kita gimana nih caranya membentuk kalimat interrogatif ya dari simple future. Nah, ini teman-teman gampang sekali ya. Nah, ini kita awali terlebih dahulu dengan will, lalu diikuti dengan subjek. Boleh subjek apa saja kita gunakan di sini. Lalu diikuti dengan verb 1 dan diikuti dengan complement, pelengkap. Ya, itu begitu teman-teman. Gampang sekali. Ini rumus yang sederhananya. Will, subject, plus verb 1. Ya. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan question word, ya, seperti contoh yang kedua nih, ini boleh teman-teman menggunakan bentuk question word. Nah, ini satu question word yang bisa kita gunakan adalah when. Nah, ini yang kita gunakan. When will they go to school, misalkan. When will they go to school? Subjeknya kita gunakan they. When will they go to school? Kapan mereka akan berangkat ke sekolah? Ini boleh teman-teman gunakan question word. Ya, untuk menanyakan apa when itu? Waktu ya. Oke. Nanti kita akan coba latihan ya. Buat kalimat future forms menggunakan question word. Nah, ini. Jadi rumusnya begini teman-teman. Jika kita ingin menambahkan bentuk question word dalam kalimat simple futures, maka question word-nya kita awali terlebih dahulu ya. Simpan di awal kalimat question word-nya, apapun itu question word-nya ya. I think you do remember how many question word we have already learned. Maybe since we were senior high school. Kita sudah pernah belajar tuh di senior high school. Ada berapa macam bentuk question words ya. Ada W81H, what, why, where, when, who, which, dan lain-lain banyak ya. Itu boleh nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Ya, bahas question word. Jadi diawali terlebih dahulu dengan question word dan diikuti dengan will, lalu diikuti dengan subject plus verb 1. Nah, ini jadi teman-teman ya, mudah sekali ya. Kita menambahkan question word ya dalam bentuk future forms atau simple future. Nah, ini kita coba latihan teman-teman. Ini maksudnya apa? Nah, ini saya buat sebuah kalimat di sini. I will go shopping next Monday. Saya akan pergi shopping Senin depan. Nah, ini ada keterangan waktu yang saya garis bawahi. Ya. There is one adverbial time underlined here. What do we have to do with this underlined word? Apa yang harus kita lakukan dengan kata yang digaris bawah ini? Nah, maksudnya begini tuh. Nah, kalau kita mau rubah ke dalam bentuk interrogatif, kalimatannya akan menjadi will-nya kedepanin terlebih dahulu ya, seperti will you go shopping. Nah, seperti itu ya, will you go shopping. Kalau kita mau bikin kalimat interrogatif. Nah, ini kalau kita mau menambahkan bentuk question words dengan keterangan bahwa di sini ada keterangan waktu ya, next Monday, maka kata tanya yang tepat kita gunakan untuk keterangan waktu ya adalah when. Ya. When will you go shopping? Ya, seperti ini teman-teman ya. Kita gunakan when. Kalau where ya kurang tepat ya. Kalau where itu menanyakan sebuah tempat ya, atau menyatakan sebuah tempat di sini ya. Seperti kalau kita menyebut di sini, I will go shopping to the Central Mall. Nah, ini boleh bisa kita gunakan question word where di sini ya, bukan when. Tapi karena kebetulan di sini keterangan waktu, maka kita gunakan question word when. Kalimat kedua, I will go shopping next Monday. I will go shopping next Monday. Kita underline word di sini adalah go shopping ya. Maka question word yang kita gunakan di sini adalah what yang lebih tepat ya teman-teman, karena menanyakan sebuah aktivitas atau action di sini.
What will you do next Monday? Apa yang akan Anda lakukan Senin depan? I will go shopping next Monday. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah kegiatannya teman-teman ya, sebuah aksinya. Apa yang akan Anda lakukan gitu. Maka lebih tepat kita gunakan question word what. Karena menanyakan sebuah informasi, kegiatan. Baik. Nah, berikutnya Billy will propose his lovely girl next month. Nah, tadi saya katakan bahwa auxiliary verbs will itu digunakan untuk juga bisa digunakan untuk menyatakan satu certainty, ya, kepastian. Ya, bagi teman-teman, ya, jika teman-teman menggunakan will itu menyatakan bahwa satu kepastian, ya, menyatakan satu kegiatan memang akan dilakukan atau satu kegiatan yang pasti. Ini Bill will propose his lovely girl next month. Si Billy akan melamar kekasihnya, ya, bulan depan. Ini pasti nih. Ya, kalau dia sudah menyatakan will, gitu ya. Makanya teman-teman, terutama nih kaum Hawa, ya, buat teman-teman yang kaum Hawa nih, kalau ada cowok yang bilang will you marry me atau I will propose you. Nah, kalau udah bilang I will propose you atau will you marry me, itu sudah berarti dia punya kepastian. Tapi kalau ada cowok bilang are you going to marry me? Be going to seperti yang sudah saya bahas di video materi sebelumnya yang saya upload, silakan boleh cari ya, be going to plus versus will. Teman-teman boleh pelajari di video materi saya sebelumnya itu apa bedanya will in the future dengan be going to ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan be going to, ya, it can be 50-50, ya. You can do it or you cannot do it, ya. It can be happen or not gitu. Jadi itu bisa jadi terjadi atau juga tidak ya. Tapi kalau kita gunakan auxiliary verbs will di sini teman-teman, ya, I think it's closely or it's probably ya, be happen, akan pasti terjadi gitu. Nah, ini karena yang di garis bawahi adalah bentuk subjek ya, Billy di sini ya, orangnya ya. Maka kita lebih tepat gunakan question word who. Lalu diketikkan will, verbnya, dan diikuti dengan objek dan complement. Ya. Who will propose a lovely girl next month? Billy will propose his lovely girl next month. Nah, itu teman-temannya mudah sekali membentuk kalimat future forms atau future tense, ya, simple future dalam bentuk afirmatif, negatif, interrogatif, plus juga kita gunakan question word. Nah, ini ada 3 bentuk contoh question word yang sudah kita gunakan atau sudah kita terapkan dalam kalimat simple futures. Sekarang kita lihat, nah ini latihan teman-teman. Change the following sentences into positive, negative, interrogative. Rubahlah kalimat di bawah ini ke dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Plus, additionally, you might use question word, appropriate question word. Kita disarankan untuk juga membuat kalimat yang menggunakan question word juga. Ya, seperti contoh di sini saya berikan contoh. The man will speak to the manager tomorrow morning. Nah, ini keterangan waktu yang digarisbawahi. Maka question word yang kita gunakan apa ya? Nanti kita akan coba lihat di kalimat berikutnya ya. Kita rubah ke negatif dulu. The man won't speak to the manager tomorrow morning. Nah, kita gampang sekali merubah kalimat negatifnya, tinggal tambahkan not di sini teman-temannya. Won't, jadi disambung jadi won't, will not jadi won't. Lalu kita rubah ke interrogatif, will the man speak to the manager tomorrow morning? Nah, kalau kita rubah ke dalam interrogatif, maka auxiliary verbs will-nya kita lebih dahulu dikedepankan ya. Diikuti dengan subjek, kemudian verb, dan diikuti dengan complement. Nah, ini teman-teman ya, karena di sini yang digarisbawahi adalah keterangan waktu, maka question word yang lebih tepat kita gunakan untuk membentuk kalimat interrogatif plus question word adalah kita gunakan question word when. Ya, kita gunakan when. When will the man speak to the manager? Nah, ini lebih tepatnya. When will the man speak to the manager? The man will speak to the manager tomorrow morning. Nah, ini contohnya seperti ini teman-temannya. Jadi nanti teman-teman silahkan rubah kalimat ya, ke dalam positif, negatif, interrogatif, dan juga ditambahkan question words. Dari apa? Nah, dari kalimat berikut ini. Ya. Ini ada 4 kalimat cukup untuk buat latihan teman-teman ya. I do believe that you can do it very easily. Saya yakin pasti teman-teman sudah bisa mengerjakan dengan mudah sekali ya. Do your best. Nah, ini ada kalimat pertamanya. Yuna will finish her job tonight.
Nah, ini underline wordnya di sini adalah her job. Maka apa question word yang tepat kita gunakan? Ya, silakan teman-teman boleh cari question wordnya apa. Will the officers attend the meeting today? Nah, question wordnya apa nih? Gitu ya. Your boss will take a flight next week. Nah, ini your boss yang jadi underline wordnya dan nanti question wordnya apa. Tapi teman-teman harus rubah terlebih dahulu ke dalam positif, negatif, interrogatif ya. My friends want visit Japan next month. Nah, ini underline wordnya adalah Japan. Nanti kita cari tahu apa question word yang kita gunakan, apa namanya, yang tepat kita gunakan ya, untuk keterangan kata Japan di sini. Baik, I think that's it for this video lessons. Untuk video lesson kali ini kami cukupkan sekian. Thank you very much for watching this video. Hopefully, this video lessons will be useful for you. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, good listeners and good viewers. Pantang terus channel kami, ya. Tolong bantu channel kami, ya, supaya kami lebih semangat lagi dalam berkarya, dalam mendedikasikan keilmuan sedikit yang kami miliki. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman, especially those good viewers who are who are interested, highly interested in learning English. Khususnya bagi teman-teman yang memang mereka tertarik sekali ya dalam mempelajari bahasa Inggris dengan mudah. Jadi teman-teman yang belum like and subscribe, kami mohon supportnya ya, agar kami terus semangat mendedikasikan keilmuan agar bisa membantu generasi muda ke depan dalam menguasai bahasa Inggris dan bisa memajukan generasi bangsa ya. Amin. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much for watching this video. See you again in the next video lessons. Ketemu lagi di video lesson berikutnya teman-teman ya. See you again and please don't forget like, subscribe. Don't forget like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.